Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Anggi Martayanti. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan membuka presentasi oleh kelompok kami. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai asesmen hasil belajar. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama Heni Widayanti, kedua Dewi Ayuni Irianti, ketiga Danang Suryanto, keempat Karisma Putri Herlinawati, kelima Galuh Nur Aini Fatin, keenam Susi Anggi Martayanti, dan yang terakhir Dika Siwi Vanda Pramesti. Kita mulai saja presentasinya. Yang pertama ialah pengertian asesmen. Istilah asesmen banyak digunakan dalam kegiatan penelitian, terutama setelah diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki karakteristik tertentu baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun penilaian pembelajaran. Dalam kegiatan penilaian pembelajaran, kurikulum tidak hanya mempersyaratkan penggunaan tes formal seperti halnya yang biasa dilakukan selama ini, melainkan juga penilaian alternatif yang dinamakan dengan asesmen portofolio atau autentik maupun asesmen kinerja atau performance. Kemudian, pendekatan asesmen dalam kegiatan penilaian cenderung lebih terbuka karena peserta didik juga dapat diminta untuk melakukan asesmen atas produk yang dihasilkan sendiri dan asesmen pada produk yang dihasilkan oleh teman-temannya. Akan tetapi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil asesmen ini memerlukan banyak waktu dan sumber daya lainnya. Asesmen merupakan proses mendokumentasi melalui proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan peserta didik. Dapat dinyatakan pula bahwa asesmen merupakan kegiatan sistematik untuk memperoleh informasi tentang apa yang diketahui, dilakukan, dan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian, metode dan alat yang digunakan dalam asesmen antara lain observasi, asesmen mandiri oleh peserta didik, tugas praktik harian, contoh hasil pekerjaan peserta didik, tes tertulis, skala penilaian, proyek, laporan tertulis, review kerja, dan asesmen portofolio. Kinerja peserta didik dinilai dari informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Pendidik menggunakan pemahamannya terhadap capaian belajar dan pengalaman peserta didik, kemudian membandingkannya dengan kriteria yang telah dirumuskan dalam membuat penilaian mengenai kinerja peserta didik. Sejarah asesmen. Pada awalnya, kegiatan asesmen muncul pertama kali di Cina pada tahun 2006 sebelum Masehi. Ketika dinasti Han memperkenalkan ujian untuk membantu proses seleksi pegawai kerajaan. Awalnya, di Eropa, ujian dilakukan selama abad pertengahan, digunakan untuk membantu seleksi calon pendeta, kesatria, dan anak-anak. Ujian lisan digunakan untuk mengakses pengetahuan demonstrasi keterampilan yang digunakan untuk mengukur kemampuan praktis. Tujuan yang dilakukan asesmen yaitu penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, memantau perkembangan proses pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, pengecekan pemenuhan terhadap pencapaian dan pembelajaran dan memberikan penilaian atas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Sebagai yang pertama, mahasiswa dalam rangka perbaikan pembelajaran. Yang kedua, dosen dalam rangka perbaikan dan pengembangan mata kuliah. Yang ketiga, program studi dalam rangka pengembangan dan kurikulum. Yang keempat, perguruan tinggi dalam rangka pengembangan institusi. Selanjutnya, wahana kontrol kualitas kelulusan dalam artian bahwa melalui asesmen capaian pembelajaran dapat memenuhi standar kualitas dan penunjangan akun
akuntabilitas institusi. Tujuan asesmen untuk siswa yang pertama sebagai umpan balik dalam peningkatan mutu belajar, yang kedua sebagai umpan balik dosen akan perkuliahan yang dilakukan, yang ketiga untuk menjamin akuntabilitas proses pembelajaran, yang keempat untuk memotivasi siswa, yang kelima untuk mendiagnosis kekuatan dan kekurangan siswa. Prinsip-prinsip asesmen belajar. Ada 7 prinsip dalam menerapkan asesmen belajar. 1. Tujuan utama asesmen adalah memperbaiki belajar peserta didik. Asesmen, baik asesmen kelas maupun berskala besar, diorganisir dengan tujuan untuk memperbaiki belajar peserta didik. Asesmen kelas yang terpadu dengan kurikulum dan pembelajaran merupakan alat utama dari suatu asesmen. Yang kedua, asesmen bertujuan untuk mendukung belajar peserta didik, yaitu tentang laporan kemajuan peserta didik, sertifikasi peserta didik, dan informasi untuk perbaikan dan akuntabilitas sekolah. Yang ketiga, objektif bagi semua peserta didik. Asesmen yang baik akan memberikan keyakinan bahwa semua peserta didik akan memperoleh perlakuan yang sama. Maksudnya, asesmen tidak akan melenceng dan mampu menggambarkan pengetahuan dan keterampilan aktual peserta didik, serta dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik, seperti untuk mengukur kemampuan anak dalam mata pelajaran bahasa. Pekerjaan peserta didik direview oleh beberapa pendidik dalam rangka menjamin objektivitas penilaian. Yang keempat, kolaborasi profesional. Pelaksanaan asesmen tergantung pada pendidik yang memahami tujuan asesmen, penggunaan berbagai metode, bekerja secara kolaboratif, dan terlibat dalam pengembangan profesional untuk memperbaiki kemampuan sebagai asesor. Pendidik menentukan dan berperan serta dalam pengembangan profesional, serta bekerja sama untuk memperbaiki sistem asesmen. Yang kelima, partisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen. Dalam pengembangan asesmen, perlu melibatkan orang tua, anggota masyarakat, peserta didik, serta pendidik dan pakar yang memiliki keahlian tertentu untuk diskusi tujuan dan metode asesmen. Yang keenam, keteraturan dan kejelasan komunikasi mengenai asesmen. Pendidik dan sekolah mengkomunikasikan tujuan, metode, dan asesmen. Pendidik dan sekolah melaporkan apa yang diketahui dan yang mampu dilakukan oleh peserta didik, apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik, dan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk memperbaiki perilaku peserta didik. Hal tersebut dilaporkan agar orang tua dan masyarakat mengetahui kinerja peserta didik. Dan yang terakhir, peninjauan kembali dan perbaikan asesmen. Meskipun asesmen telah dipandang memadai, namun perlu diperbaiki mengingat kondisi selalu berubah dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat selalu meningkat. Peninjauan kembali merupakan dasar bagi pembuatan keputusan dalam mengubah sebagian atau seluruh asesmen. Dan peninjauan kembali perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam sistem pendidikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Asesmen autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes kepilihan ganda terstandar sekalipun. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Dalam kehidupan akademik, keseharian, frasa asesmen autentik dan penilaian autentik sering dipertukarkan, akan tetapi frasa pengukuran atau pengujian autentik tidak lazim digunakan. Penilaian autentik melibatkan berbagai bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan belajar, prestasi,
motivasi dan sikap siswa pada kegiatan yang relevan dengan pembelajaran oleh O'Malley dan Peirce tahun 1996. Fungsi dan tujuan penilaian autentik. Fungsi dan tujuan penilaian autentik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi pembelajaran. Penilaian autentik sangat penting perannya dalam peningkatan mutu proses pembelajaran. Dari proses penilaian dapat diperoleh informasi tentang seberapa besar para peserta didik berhasil mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan guru. Dengan demikian, hasil penilaian memberikan umpan balik bagi guru tentang seberapa besar ia berhasil melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Dan guru dapat mengetahui pula kemampuan yang belum dikuasai dan sudah dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua adalah fungsi administrasi. Penilaian autentik sangat diperlukan untuk keputusan yang bersifat administratif. Secara berkala, kantor-kantor wilayah Depdiknas biasanya menentukan kualifikasi setiap sekolah, apakah termasuk baik, sedang, atau kurang. Hal ini diperlukan dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sekolah. Salah satu informasi yang diperlukan adalah hasil prestasi belajar para peserta didik. Bahkan, dari penilaian autentik dapat pula diketahui sejauh mana kurikulum dilaksanakan di suatu sekolah. Yang ketiga adalah fungsi bimbingan. Di samping sekolah memberikan serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu kepada peserta didik, sekolah pun perlu informasi tentang bakat-bakat khusus yang dimiliki peserta didik. Informasi bakat ini dapat memberikan sarana kepada orang tua tentang bidang pembelajaran atau bidang minat pekerjaan yang lebih sesuai dengan bakat peserta didik. Keserasian antara bakat dan jenis pekerjaan merupakan salah satu unsur penting dari keberhasilan seorang dalam kehidupannya. Tujuan penilaian autentik dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, untuk membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Adalah asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan bentuk evaluasi kinerja yang paling populer. Portofolio biasanya berbentuk file atau folder yang berisi koleksi karya peserta didik. Portofolio yang dirancang berisi karya peserta didik yang berkaitan dengan tugas-tugas instruksional dan mencerminkan pencapaian tujuan kurikulum tersebut. Sebagai produk dari kegiatan pembelajaran, portofolio menggambarkan keterampilan berpikir kompleks dan belajar kontekstual. Pembuatan portofolio dapat digunakan untuk merekam karya peserta didik, mengkomunikasikan pekerjaannya, dan menghubungkan pekerjaan peserta didik dengan konteks yang lebih luas. Portofolio dapat dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik, meningkatkan belajar melalui refleks dan asesmen diri, dan digunakan untuk menilai proses menulis dan berpikir peserta didik. Isi portofolio dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan peserta didik tertentu atau di bidang-bidang tertentu. Kemudian, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengakses portofolio. Metode evaluasi portofolio dapat dioperasionalkan dengan menggunakan rubrik. Rubrik yaitu pedoman penskronan yang berisi rumusan semua dimensi yang diakses. Rubrik dapat berbentuk holistik yang menghasilkan skor tunggal atau dapat berbentuk analitik yang menghasilkan beberapa skor. Penentuan ranking yang bersifat holistik kadang-kadang menggunakan asesmen portofolio didasarkan pada kesan umum dari suatu kinerja. Komponen asesmen. Asesmen memiliki dua komponen yang saling berkaitan. Komponen yang pertama adalah mengumpulkan dan mencatat informasi tentang perkembangan belajar anak.
Sebagai contoh, misalnya dengan mengumpulkan dan mencatat apa yang dilakukan anak. Seperti informasi yang diperoleh dari pengamatan, komunikasi, wawancara, portofolio, proyek, tes, checklist, hasil gambar atau tulisan anak, foto maupun rekaman suara. Melalui penggalian informasi yang dilakukan secara bertahap dengan pengamatan komunikasi, wawancara, portofolio, proyek, tes, checklist, hasil gambar atau tulisan anak, foto maupun rekaman suara yang tidak hanya menggunakan nilai akhir saja. Maka, mengetahui hasil belajar siswa dengan asesmen yang sudah dilakukan, sebab penilaian dari hasil belajar siswa tidak hanya dilakukan dengan cara evaluasi atau ulangan semester saja, melainkan secara bertahap. Komponen yang kedua yaitu menginterpretasi dan mengevaluasi semua informasi yang diperoleh. Hal ini bermanfaat dalam membuat semacam keputusan atau penilaian tentang perkembangan anak. Misalnya, apakah anak berada dalam tahap perkembangan atau telah mencapai perkembangan tertentu. Sehingga melalui komponen kedua ini kita sudah bisa mengambil keputusan tentang bagaimana hasil belajar siswa yang sebelumnya sudah kita nilai secara bertahap dan berkelanjutan melalui penggalian informasi pada komponen pertama. Kedua komponen di atas satu sama lain saling berkaitan. Sebab melalui komponen pertama kita bisa melakukan komponen kedua yang nantinya akan membantu kita menarik kesimpulan apakah siswa sudah mengerti dan memahami pelajaran yang diajarkan atau tidak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.